Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita kembali lagi berjumpa dalam Morning Devotion. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersaat teduh pada pagi hari ini. Kita naikkan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi.
mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, inggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi kemuliaan-Mu Tuhan, kejayaan-Mu Tuhan, keagungan-Mu mengatasi Shalom saudara, selamat pagi. Bersyukur buat pagi hari ini. Kita ada di hari Rabu. Ya, saya yakin dan percaya setiap kita ada dalam keadaan yang baik. Setiap kita ada dalam perlindungan Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita akan lihat lagi sama-sama Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Mulai dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Bapak Ibu Saudara, ada hal yang sangat memberkati saya yang ingin saya bagikan buat setiap kita dari ayat ini. Dari hari Senin kemarin kita telah belajar dari pembacaan yang sama. Tapi dari 3 ayat ini kita bisa belajar banyak hal, saudara, yang saya yakin ini akan menguatkan kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Saya akan bacakan sekali lagi, mulai ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra kepunyaan Yoas orang Abiaser itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Median. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, "Demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Jawab Gideon kepadanya, "Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." Saudara, kalau kita perhatikan, ya, Gideon kecewa karena Gideon tidak melihat seperti yang diceritakan oleh nenek moyangnya. Nenek moyangnya bercerita pada saat itu mereka dituntun keluar dari tanah Mesir dengan cerita yang sangat powerful, yang luar biasa, bagaimana Tuhan melaksanakan tulah di Mesir, bagaimana Tuhan membelah lautan buat mereka, ya. Gideon berkata, "Mana? Sekarang kami buktinya ketakutan sama orang Midian. Mana Tuhan yang menyertai waktu itu? Kok sekarang nggak ada?" Saudara, buat Gideon mungkin pada saat itu, jangan-jangan cerita yang diberikan oleh nenek moyangnya itu hanya, ya, cerita-cerita dongeng belaka. Tapi kita bersyukur karena Tuhan datang menghampiri Gideon dan berkata, "Aku menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani." Saudara, kadang dalam kehidupan kita, ketika ada sesuatu yang buruk terjadi, persoalan terjadi, atau Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu yang berat bagi kita, pergumulan yang berat bagi kita, kadang kita suka lupa sesuatu. Kita pikir Tuhan hanya melakukan yang jahat buat kita. Kita pikir Tuhan hanya menyediakan yang jahat buat kita. Kalau sudah lihat di ayat yang ke-13 bagian terakhir, di sana Gideon berkata begini, "Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." Gideon berpikir bahwa Tuhan sengaja melakukan itu, dan hanya itu yang Tuhan lakukan. Tuhan hanya membiarkan kami dikejar-kejar oleh orang Midian. Nah, pagi hari ini saya mau kasih tahu, saudara,
Tuhan yang mengizinkan sesuatu yang berat terjadi dalam hidupmu. Tuhan yang mengizinkan ada penyakit yang datang dalam hidupmu. Tuhan yang mengizinkan ada sesuatu persoalan mungkin di keluarga atau di perusahaanmu, di tempat usahamu, tempat pekerjaanmu. Dengarkan baik, Tuhan mengizinkan itu terjadi, bukan hanya mengizinkan persoalan datang. Tuhan selalu memberikannya satu paket bersama-sama dengan penghiburan, kekuatan, dan jalan keluar. Tuhan tidak pernah hanya mengizinkan persoalan, tapi Tuhan juga menyediakan bagi kita dalam satu paket. Seperti ketika kita menerima satu kiriman dalam satu box, ya. Tuhan memberikan kita, mengizinkan kita untuk bisa menerima itu semua. Tuhan tidak hanya memberikan kita kepercayaan untuk menghadapi persoalan, menghadapi masalah, tapi Tuhan juga dalam paket yang sama memberikan kita kemampuan penghiburan di tengah-tengah setiap persoalan kita. Nah, kadang kita hanya fokus melihat apa yang sulit, pergumulan-pergumulan itu, tapi sebenarnya Tuhan di tengah-tengah setiap persoalan kita, Dia menyediakan penghiburan bagi kita. Dan penghiburan Tuhan itu tidak selalu berbicara tentang penyelesaian masalah, ya. Bukan. Penghiburan dari Tuhan bisa datang dalam segala macam bentuk. Bisa saja Tuhan menghibur kita dengan apa? Dengan kekuatan yang baru. Tuhan menghibur kita dengan sukacita, sehingga di tengah-tengah keadaan kita yang terhimpit mungkin seperti Gideon, Tuhan datang menghampiri dia. Sekalipun Gideon sedang ada dalam ketakutan pada saat itu, dan mungkin Gideon salah paham dengan apa yang terjadi, tapi Tuhan datang menghampiri Gideon. Dan itu membuktikan bahwa Tuhan tidak hanya mengizinkan masalah terjadi, tapi Tuhan juga memberikan satu paket bersama dengan penghiburan, kekuatan, dan jalan keluar. Saudara, kalau hari ini engkau sedang menghadapi satu persoalan yang berat dalam hidupmu, kalau hari ini kau sedang menghadapi satu persoalan yang sepertinya tidak ada jalan keluar, dengarkan baik. Mungkin kita belum melihat atau kita salah paham. Kita hanya melihat persoalannya. Kita lupa bahwa Tuhan selalu memberikan penghiburan. Waktu kita bangun pagi dan kita bisa baca Alkitab, pasti Tuhan berbicara menguatkan kita. Saudara, tidak akan pernah ada kehidupan yang lepas dari persoalan. Tidak pernah ada kehidupan yang lepas dari permasalahan. Tapi juga tidak pernah ada kehidupan yang tidak pernah memiliki penghiburan. Tidak pernah ada persoalan tanpa penghiburan dan jalan keluar. Yang selalu ada biasanya adalah kehidupan kita yang terlalu fokus sama persoalan, sehingga kita tidak bisa melihat bahwa Tuhan sedang menghibur kita. Tuhan memberikan kita penghiburan dengan kekuatan. Mungkin kita merasa bahwa kayaknya persoalan ini berat banget. Kalau nggak selesai minggu depan, aku mungkin udah mati. Tapi kita masih bisa hidup 1 bulan, bahkan 1 tahun lagi. Kita masih bertahan di situ, ya. Kita masih tetap kuat, kita masih bisa menghirup nafas yang baru, kita masih bisa merenungkan firman Tuhan. Saudara, bukankah itu bukti bahwa Tuhan menyertai kita? Persoalannya mungkin tidak berhenti, tapi kita bisa terus melihat tangan Tuhan yang dahsyat bekerja menyertai kita. Ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Saudara, mari kita sadari hal itu, sehingga ketika Tuhan di waktunya Dia menyelesaikan persoalan bagi kita, memberikan kita hikmat, memakai kita untuk kita bisa terlepas dari persoalan itu, kita ditemukan lebih dewasa dari sebelum kita menghadapi setiap persoalan. Karena target Tuhan ketika mempercayakan kita menghadapi sesuatu, ya, sebenarnya targetnya bukan hanya supaya persoalan itu bisa selesai. Tuhan itu bukan seperti guru atau dosen yang memberikan kita satu kuis atau pertanyaan yang tujuannya hanya supaya kita bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Bukan. Tuhan memberikan kita pengenalan yang baru. Tuhan memberikan kita hikmat yang baru dari setiap perjumpaan dengan Dia. Sehingga lewat setiap pengalaman-pengalaman itu bersama dengan Tuhan, kita keluar lebih baik, lebih dewasa, dan kita lebih mengenal siapa Tuhan itu. Saudara, Tuhan tidak pernah mengizinkan persoalan datang sendirian. Tuhan selalu mengizinkan persoalan ada, masalah ada, satu paket dengan penghiburan, kekuatan, dan jalan keluar. Jangan pernah ragukan Tuhan. Dia bersama dengan engkau. Dia menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Selalu ada penghiburan. Mari lihat Tuhan. Dia bersama dengan kita. Penghiburan yang paling besar bagi saya adalah
dalam segala situasi. Saya tahu saya tidak pernah sendirian. Tuhan selalu ada bagi saya. Bahkan di tengah-tengah lembah kekelaman sekalipun, Dia tidak pernah meninggalkan saya. Bahkan di tengah-tengah kejatuhan sekalipun, Tuhan ada di situ. Dia ada bersama-sama dengan saya untuk mengangkat saya kembali, untuk menguatkan saya kembali, untuk membuat saya mengerti betapa Dia mengasihi, betapa Dia begitu menginginkan kehidupan saya diubahkan, kehidupan saudara diubahkan, semakin serupa dan segampar dengan pribadinya. Amin saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami belajar sesuatu dari Engkau, bahwa Engkau tidak pernah mengizinkan masalah datang sendirian. Engkau selalu memberikannya satu paket bersama dengan penghiburan, kekuatan, dan jalan keluar. Bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. Bersyukur buat kebaikan-Mu. Berkati umat-Mu Tuhan sepanjang hari ini. Biar kami menikmati Engkau. Kami menikmati persekutuan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.